Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika suatu hari kamu dipinang oleh seorang lelaki yang jauh lebih tua, bahkan usianya lebih tua dari ayahmu. Awalnya kamu menolak dengan tegas, tapi hidup terkadang menawarkan kejutan yang tidak pernah kita duga. Inilah kisah seorang wanita muda yang awalnya menolak lamaran sebagai istri keempat seorang kakek tua, namun akhirnya hidupnya berubah drastis karena keputusan yang tak terduga. Bahkan ternyata sangat bahagia karena ketagihan dengan pisangnya yang di luar dugaan. Halo sahabat Markitul, mari kita kumpul. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar kisah yang penuh dengan pelajaran hidup dan penuh dengan kejutan. Kisah ini tentang seorang wanita yang harus menghadapi pilihan sulit, namun akhirnya justru menemukan berkah luar biasa. Jangan lupa untuk menyimak hingga akhir ya, karena ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan, pastikan kalian tinggalkan komentar di bawah, karena kami selalu senang mendengar pendapat kalian. Oh iya, jangan lupa juga untuk menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap sholawat yang kita ucapkan membawa berkah dalam hidup kita semua. Amin. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang gadis bernama Maryatun. Dia adalah sosok wanita muda yang cantik, penuh semangat, dan sangat mandiri. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, Maryatun memiliki mimpi besar untuk merubah nasibnya dan keluarga. Dia selalu berusaha keras membantu orang tuanya berjualan di pasar, menabung setiap rupiah yang dia hasilkan untuk suatu hari nanti membuka usaha kecil miliknya sendiri. Baginya, pernikahan bukanlah hal yang terburu-buru, meski banyak pemuda di desanya yang mencoba meminangnya. Namun, suatu hari datang sebuah lamaran yang tidak pernah ia duga. Lamaran itu datang dari seorang kakek tua bernama Haji Ramli. Usianya sudah jauh di atas 60 tahun, namun dikenal sebagai orang kaya raya di desa mereka. Dia telah menikah 3 kali, dan semua istrinya hidup dalam kemewahan. Tetapi entah mengapa kali ini dia mencari istri keempat. Ketika mendengar kabar bahwa Haji Ramli ingin meminangnya, Maryatun terkejut dan menolak mentah-mentah. Baginya, menikahi seseorang yang usianya lebih tua dari ayahnya bukanlah pilihan. Apa kata orang nanti? Aku menikahi kakek tua hanya demi uang? Gumamnya dengan penuh kekesalan. Maryatun merasa terhina oleh lamaran tersebut. Bagaimana mungkin dia yang masih muda dan penuh mimpi harus mengorbankan hidupnya untuk menjadi istri keempat dari pria yang jauh lebih tua? Maryatun berpikir, hidupnya akan terkekang, kehilangan kebebasan, dan yang lebih penting, dia tidak pernah bisa membayangkan hidup dengan seseorang yang tidak dia cintai. Namun, lamaran itu bukan hanya sekadar formalitas. Haji Ramli dengan sabar menunggu jawaban dari Maryatun. Dia bahkan mengirimkan utusan keluarga dan tokoh desa untuk berbicara dengan keluarga Maryatun, mencoba meyakinkan mereka bahwa pernikahan ini bukan hanya soal harta, tetapi juga tentang kedamaian dan keberkahan. Keluarga Maryatun terbelah. Sebagian mendukung karena melihat kebaikan hati Haji Ramli yang selama ini dikenal dermawan, namun Maryatun tetap bersikeras dengan penolakannya. Waktu terus berlalu, namun tekanan semakin besar. Masyarakat desa mulai bergunjing, dan orang-orang di pasar mulai membicarakan sikap Maryatun yang dianggap sombong karena menolak lamaran dari Haji Ramli. Setiap hari, Maryatun merasa semakin tertekan. Tapi dia juga tahu, menikah bukanlah keputusan yang bisa diambil hanya karena tekanan sosial. Apalagi, dia masih memiliki impian yang ingin dia wujudkan. Suatu hari, Maryatun duduk merenung di depan rumahnya. Dia memikirkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya hingga hari ini. Bagaimana dia selalu bekerja keras, membantu keluarganya, dan berjuang untuk mimpi-mimpinya. Namun, di tengah semua itu, dia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah mungkin ada hikmah di balik lamaran ini? Apa yang sebenarnya diinginkan Allah dari dirinya? Dia tak bisa menghilangkan rasa penasaran yang terus membayangi pikirannya. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Maryatun akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Haji Ramli.
Dalam pertemuan itu, dia berani mengungkapkan semua kekhawatirannya. Haji Ramli mendengarkan dengan sabar, tanpa sedikit pun memaksakan kehendaknya. Dia mengatakan bahwa dia menghormati setiap keputusan yang Mariatun ambil. Namun dia ingin Mariatun melihat pernikahan ini dari sudut pandang yang berbeda. Mariatun, aku tahu aku sudah tua, dan aku juga tahu kau memiliki banyak mimpi. Tapi aku menawarkan lebih dari sekadar harta. Aku menawarkan perlindungan, kenyamanan, dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Aku tidak akan memaksamu untuk menerima. Tapi pikirkanlah ini dengan hati yang jernih. Mungkin, apa yang kau lihat sebagai beban, sebenarnya adalah jalan menuju keberkahan yang lebih besar. Kata-kata itu menancap di hati Mariatun. Dia kembali pulang dengan perasaan yang campur aduk. Dia mulai merenungkan maksud dari ucapan Haji Ramli. Apakah benar lamaran ini adalah jalan yang telah digariskan Allah untuknya? Mariatun mulai berkonsultasi dengan orang-orang yang dia percaya, termasuk ustadz setempat, yang memberinya nasihat untuk melakukan istikharah agar Allah memberikan petunjuk terbaik. Setelah beberapa malam melakukan istikharah, Mariatun merasa hatinya mulai terbuka. Dia merasakan ketenangan yang aneh, dan pada saat yang sama, dia mulai melihat pernikahan ini sebagai sesuatu yang mungkin membawa hikmah besar dalam hidupnya. Meski awalnya berat, Mariatun akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran Haji Ramli. Pernikahan itu digelar dengan sederhana namun penuh berkah. Orang-orang desa yang sebelumnya menggunjing kini melihat keputusan Mariatun dengan hormat. Mariatun pun memulai babak baru dalam hidupnya sebagai istri keempat dari seorang pria yang dulu tidak pernah dia bayangkan akan menjadi suaminya. Pada awal pernikahan, Mariatun masih merasa canggung. Haji Ramli sangat bijaksana dan tidak pernah memaksanya untuk segera beradaptasi. Dia memberikan Mariatun ruang untuk menemukan kenyamanannya sendiri dalam hubungan tersebut. Seiring waktu berjalan, Mariatun mulai merasakan bahwa pernikahannya tidak seburuk yang dia bayangkan. Haji Ramli adalah suami yang penuh perhatian dan pengertian. Dia membiarkan Mariatun tetap melanjutkan aktivitasnya dan bahkan mendukung impiannya untuk membuka usaha. Tidak lama setelah menikah, Mariatun membuka usaha kecil berupa toko pakaian online. Dengan bantuan Haji Ramli yang memiliki banyak koneksi, bisnisnya berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya iseng-iseng, bisnis Mariatun kini menjadi salah satu usaha yang cukup sukses di kota mereka. Haji Ramli sering berkata, "Aku bukan hanya menikahimu untuk menambah istri, tapi untuk mendukungmu meraih mimpi-mimpimu." Setelah beberapa bulan pernikahan mereka, Mariatun mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Kehidupan yang awalnya dia kira akan penuh tekanan ternyata membawa kebahagiaan yang tak terduga. Dia merasa bersyukur dengan keputusan yang telah dia buat. Meski awalnya dia menolak dan ragu, kini Mariatun telah menemukan kedamaian dalam pernikahannya dengan Haji Ramli. Pria yang dulu dianggapnya terlalu tua dan tidak sesuai dengan harapannya, ternyata membawa berkat yang besar dalam hidupnya. Usaha kecil-kecilan yang dibuka Mariatun mulai berkembang lebih pesat dari yang dia bayangkan. Toko online-nya, yang pada awalnya hanya berfokus pada pakaian wanita, kini meluas ke produk-produk lain, seperti hijab, aksesoris, hingga busana muslim pria. Haji Ramli tidak hanya menjadi suami yang mendukung, tetapi juga menjadi mentor bisnis yang bijak. Dengan pengalaman panjangnya dalam dunia bisnis, Haji Ramli memberikan banyak nasihat yang membantu Mariatun dalam mengelola usahanya. Seiring dengan berkembangnya bisnis, Mariatun mulai mempekerjakan beberapa pegawai untuk membantunya. Dia bahkan mampu mempekerjakan beberapa teman-temannya yang dulu sama-sama berjualan kecil-kecilan di pasar. Dari sinilah Mariatun mulai menyadari bahwa hidupnya kini tidak hanya berubah untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dia bisa memberikan lapangan pekerjaan dan menginspirasi banyak wanita muda lainnya di desanya. Namun, di tengah-tengah kesuksesan bisnisnya, Mariatun tak luput dari cobaan. Ada beberapa orang yang iri dengan keberhasilannya. Mereka mulai menyebarkan gosip bahwa Mariatun hanya bisa sukses karena menikahi Haji Ramli, seorang pria kaya yang sudah tua. Dia beruntung menikah dengan kakek kaya, bukan karena usahanya sendiri. Demikian bunyi salah satu gosip yang beredar di desanya. Awalnya, Mariatun merasa sakit hati mendengar itu semua. Dia merasa tidak dihargai, padahal dia bekerja keras untuk mencapai kesuksesan yang diraihnya saat ini.
Tetapi Haji Ramli selalu menguatkan Maryatun. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain. Allah tahu niat dan kerja kerasmu. Biarkan mereka bicara. Mereka hanya melihat dari luar, tapi tidak tahu apa yang kita jalani, kata Haji Ramli dengan bijak. Kata-kata suaminya membuat Maryatun lebih tenang. Dia belajar untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan, dan lebih fokus pada pekerjaannya. Maryatun mulai merasakan bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang dan harta, tetapi juga tentang ketenangan hati dan keberkahan hidup. Dalam perjalanan hidupnya bersama Haji Ramli, dia menemukan banyak hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Meski awalnya dia merasa takut dan cemas, kini dia telah belajar untuk lebih percaya pada rencana Allah. Setiap cobaan yang datang, dia hadapi dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat. Satu hari, Maryatun dan Haji Ramli menerima undangan dari salah satu investor besar di kota besar. Mereka diminta untuk hadir dalam sebuah konferensi bisnis yang akan membahas tentang pengembangan usaha kecil dan menengah. Maryatun merasa sangat terhormat karena kini dia mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha muda yang sukses. Dia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan sampai pada titik ini. Dulu, dia hanya seorang gadis desa yang menjual barang dagangan kecil di pasar. Kini, dia menjadi sosok yang diundang untuk berbicara di depan orang-orang penting. Saat konferensi berlangsung, Maryatun menyampaikan pengalamannya dengan penuh percaya diri. Dia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya berubah setelah menikah dengan Haji Ramli, dan bagaimana mereka bersama-sama membangun bisnis. Bukan hanya tentang keberhasilan materi, tapi juga tentang pelajaran hidup yang dia dapatkan selama ini. Dia berbicara tentang pentingnya bersyukur dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Banyak peserta konferensi yang terinspirasi oleh ceritanya. Mereka tidak hanya kagum dengan kesuksesan bisnisnya, tetapi juga dengan ketegaran dan kebijaksanaannya dalam menghadapi berbagai tantangan. Setelah konferensi itu, banyak tawaran bisnis baru datang menghampiri Maryatun. Beberapa investor menawarkan kerjasama yang menggiurkan, tetapi Maryatun dan Haji Ramli tetap berhati-hati. Mereka tidak tergiur dengan janji-janji keuntungan besar tanpa mempertimbangkan dampaknya pada bisnis dan kehidupan mereka. Mereka selalu mendiskusikan setiap keputusan dengan seksama dan tidak pernah terburu-buru. Di tengah kesibukan bisnis, Maryatun dan Haji Ramli tidak pernah melupakan waktu untuk keluarga. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di rumah sederhana mereka, menikmati waktu bersama dengan ketiga istri Haji Ramli lainnya yang ternyata memiliki hubungan yang sangat harmonis. Maryatun yang awalnya cemas tentang menjadi istri keempat, kini merasa beruntung karena saudari-saudarinya itu sangat mendukung dan ramah. Mereka semua saling menghormati dan menjaga silaturahmi dengan baik. Pada suatu hari, Haji Ramli jatuh sakit. Meskipun usianya sudah tua, dia selalu menjaga kesehatannya. Namun, kali ini penyakitnya terasa lebih berat dari biasanya. Maryatun merasakan kekhawatiran yang mendalam. Dia sadar bahwa waktu bersama suaminya mungkin tidak akan lama lagi. Meskipun begitu, dia selalu berada di sisi Haji Ramli, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ketiga istri lainnya juga turut membantu merawat Haji Ramli. Dalam masa-masa sulit itu, Maryatun merasakan betapa berharganya setiap momen yang dia habiskan bersama suaminya. Haji Ramli selalu mengatakan bahwa dia sangat bersyukur bisa menikahi Maryatun, meskipun usianya sudah lanjut. Aku bahagia bisa menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Kamu adalah berkah terbesar dalam hidupku, ucap Haji Ramli suatu malam sebelum tidur. Maryatun terharu mendengar kata-kata itu. Dia merasa bersyukur telah menerima lamaran Haji Ramli dulu, meskipun awalnya dia menolak dengan keras. Suatu hari, setelah berjuang melawan sakit selama beberapa bulan, Haji Ramli berpulang dengan tenang di rumahnya. Maryatun merasa sangat kehilangan. Namun dia juga merasa tenang karena tahu bahwa suaminya pergi dengan damai. Dia merenung kembali pada seluruh perjalanan hidupnya bersama Haji Ramli. Meskipun dia awalnya menolak untuk menikah, dia tahu bahwa pernikahan ini adalah bagian dari takdir Allah yang penuh dengan berkah dan pelajaran. Setelah kepergian Haji Ramli, Maryatun tetap melanjutkan bisnisnya dengan penuh dedikasi. Dia tidak pernah melupakan semua pelajaran yang dia dapatkan dari suaminya. Dia juga tetap menjaga hubungan baik dengan ketiga istri lainnya. Meskipun kini dia menjalani hidup sebagai janda,
Mariatun merasa hidupnya penuh dengan berkah. Usahanya semakin maju, dan dia menjadi panutan bagi banyak wanita muda di desanya. Kisah Mariatun mengajarkan kita semua bahwa dalam hidup, kadang-kadang jalan yang kita tolak bisa menjadi jalan terbaik yang Allah sediakan untuk kita. Awalnya Mariatun menolak, tetapi pada akhirnya, dia menemukan kebahagiaan dan keberkahan dalam pernikahannya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu bersyukur dan menerima takdir Allah dengan hati yang lapang.